Dulu pernah tuh ada Citato kan snack. Terus sama Indomie. Iya, dengan mie goreng dengan gitu mie ya. goreng. Itu kan beda kan ya, itu mas snack ya. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih. Ini channel apa? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain. Studio desain grafis Kebun Desain ini menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis, bahkan sampai daftar-daftar hak cipta, OSS gitu ya, bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke, ini dia ada tips apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini. Nah, kalau kemarin itu kan gimana caranya kita mendapatkan klien pertama, ya kan ya. Nah, kalau sekarang di video yang sekarang ini kebalikannya, gimana sih cara agar klien itu tahu bisnis kita? Oke. Kalau kemarin itu kan kita bahas cara carinya. Sekarang lebih ke cara gimana orang tahu bisnis kita. Gimana nih ya biar orang tuh tahu gitu. Kita tuh bisnis gitu. Iya, itu usaha. Kita tuh usaha kayak gitu. Nah, jadi banyak sekali UMKM yang gelisah ataupun suka DM ke kita atau curhat, "Bang, gimana sih biar orang tuh tahu kita ini tuh lagi jualan gitu, lagi usaha, entah itu jualan jasa atau jualan produk gitu kan ya." Nah, sebenarnya ada beberapa alternatif cara untuk biar bisnis kamu mudah dikenali oleh orang lain. Nah, yang paling pertama ini buat situs website. Kenapa sih harus buat situs website? Kenapa coba, Nuk? Karena kita kan punya handphone nih, pasti kita searching di apa? Di Google kan? Di Google. Kadang aku kalau misalnya lagi di sebuah kota nih ya, makanan enak di kota Purwakarta misalnya gitu, nanti ada rekomendasi dari Google. Nah, nanti muncul websitenya. Nah, itu fungsinya kenapa harus punya website. Iya, benar. Iya, jadi memang karena sekarang tuh eranya digital gitu ya. Semua orang hampir punya smartphone gitu ya. Hampir semua punya. Artinya apa-apa yang ditanyakan pasti di awalnya itu pasti ke Google gitu. Betul. Nah, Google itu pasti akan menampilkan berbagai macam website. Iya. Nah, kalau misalkan tadi kita usaha di kulineran, misalkan kita punya website kulineran, dan orang searching lagi vacation, lagi liburan ke kota tersebut gitu ya, tadi Purwakarta misalkan, di Purwakarta cari makanan enak. Nah, website kita bisa menjadi salah satu yang dimunculkan. Iya, yang dimunculkan itu oleh Google. Jadi sangat penting banget ya buat teman-teman punya website. Minimal kalau misalnya nggak mau bikin website karena nggak ada modalnya, bikin blogspot dulu atau WordPress gitu, bisa. Ya, itu yang gratisan, yang murah-murah meriah ya. Tapi harus rajin bikin kontennya. Iya, benar. Nah, yang pertama kan bikin website, ya kan ya. Nah, setelah bikin website, gimana nih biar kita terus keep in touch dengan si customer kita? Caranya adalah bikin sosial medianya nih. Iya, benar. Entah itu Facebook, entah itu Twitter, entah itu Instagram. Misalkan kalau kulineran pasti ya banyak yang dilihat dari Instagram ya, foto-foto makanannya. Foto-foto makanannya, terus kadang video reviewan orang. Iya, gitu ya. view tempat makannya gimana. Terus kalau misalnya di Twitter mungkin lebih ke customer service publiknya, informasinya benar. Gitu. Kalau Facebook ya bisa repostan dari Instagram ataupun Twitter ya, seperti itu. Iya. Jadi media sosial ini berfungsi banget buat kita bisa keep in touch. Keep in touch itu maksudnya berhubungan langsung dengan si pelanggan kita atau calon customer kita. Tadi kan orang udah tahu nih website kita dari pencarian Google. Nah, nanti di websitenya dimunculin tuh. Kan biasanya di website suka ada follow us social media. Our social media, ada Instagram, Facebook, Twitter. Nah, itu dia.
Atau juga bikin YouTube-nya sekalian. Ya kan ya. Mungkin edukasi-edukasi tentang cara bikin makanan kalau misalnya kuliner gitu, atau review-review dari selebgram gitu. Jadi lebih banyak lebih banyak alternatif, lebih banyak jalur gitu ya. Ya, semakin banyak variasi media sosial yang kita punya gitu ya, semakin banyak orang mudah tahu. Kan kita judulnya tuh gimana sih caranya biar orang tahu gitu ya. Gitu. Tadi semakin banyak media sosial yang kita kelola, ya semakin mudah orang tahu bisnis kita. Betul kayak sekali. gitu. Nah, yang berikutnya adalah buat kolaborasi dengan bisnis yang lain yang tidak serupa. Bener. Serupa juga bisa sih, misalnya makanan dengan makanan. Misalnya contoh nih ya, dulu pernah tuh ada Citato kan snack. Terus sama Indomie. Iya, dengan mie goreng dengan gitu mie ya. goreng itu kan beda kan ya, itu mas snack yang satu mie gitu kan ya. Nah, berkolaborasi mereka gitu. Tujuannya buat apa sih? Citato bisa dapat pasar orang yang suka mie. Terus juga Indomie dapat pasar orang yang suka Citato. Cocok kan? Iya. Jadi dengan kolaborasi itu ya, jadi kita bisa mengekspansi ke calon konsumen yang baru gitu. Jadi ya calon konsumen yang baru itu jadi tahu, bahkan kalau misalkan yang jauh banget gitu bisnisnya, kayak bisnis sepatu sama apa misalkan gitu ya. Sama animasi sama kartun misalnya tuh sepatu apa mah dulu tuh sama tahi lalat. Menarik sih. Nah, jadi ya tadi ya penting ya. Jadi kalau misalnya kamu punya bisnis, buatlah kolaborasi dengan bisnis yang berbeda lah. Diusahakan yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya kamu usaha ayam dengan ayam ya jangan. Iya, itu serupa banget gitu ya. Serupa banget. Itu Pak. Ya kalau minimal lah ayam dengan minuman. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya, tadi kan kita udah punya sosial media ya untuk menjangkau dan keep in touch. Yang berikutnya adalah coba kalian sekali-kali bikin iklan di sosial media kamu. Ya, memang biar ngebus gitu. Ya, nggak harus sering sih ya, tapi sesekali perlu gitu ya. Betul. Buat nyobain. Kadang kita udah dapet nih, udah mentok followers itu gitu ya. Wah, kok mentok di 10.000 nih, nambahnya lambat banget. Orang taunya dari 0 ke 10.000 cepat nih, cuman naik lagi buat jadi 100.000 agak susah nih. Salah satunya bisa pakai alternatif iklan ya. Betul sekali. Jadi bisa ngiklan di situ. Jadi biar biar ngebus lah, biar jadi cepet naiknya seperti itu, dan biar mudah dikenal tentunya. Tadi kan judulnya kita pengen mudah dikenal. Iya betul. Caranya ada pakai iklan tentunya. Oke, kita ulas lagi ya. Tadi yang pertama adalah kita buat websitenya. Biar orang yang ngetik di HP gampang menemukan website kita. Terus setelah itu bikin sosial media untuk komunikasinya. Betul. Ya. Terus yang ketiga apa tadi? Bikin kerjasama. Bikin kerjasama, kolaborasi, dan yang terakhir adalah bikin iklan di sosial media kamu. Ya, itu dia cara agar bisnismu mudah dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya nggak bingung lagi gimana caranya buat memperkenalkan bisnis kamu ke orang luas kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang pengen juga mendukung channel ini dengan klik tombol love atau dolar di bawah kayak gitu ya. Kita tunggu banget. Dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.